Bapak bilang, oke, Ongki, selamat berkarya katanya. Jadi dia memahamimu as it is, gitu. Bukan masalah duit. If you could gitu ya, kamu mau ngomong apa sama Bapak? Ntar gue bales lu, gue wawancara lu ntar ya. Emang lu punya talk show? Oh gak punya ya? Makanya. Aku numpang Sofina Pitok nanti. Hari, misalnya ini kita berandai-andai loh guys ya, ini nggak bukan jawaban benar salah, bener-bener berandai-andai. Suatu hari misalnya ada kesempatan untuk maju jadi presiden, kamu mau nggak? Enggak. Kenapa? Saya akan kehilangan banyak waktu untuk hal-hal yang saya senangi. Presiden itu tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab super, itu tanggung jawab supranatural. Siapapun yang jadi presiden kita nanti itu sudah pilihan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan, jelas. Ada campur tangan Tuhan. Tapi kalau misalkan saya boleh memilih, I will say no. Ya. Karena untuk hal-hal yang sifatnya lebih kecil pun, ya jelek-jelek ini saya juga pernah ditawarin jadi wali kota mana gitu, pernah untuk maju pemilihan gitu, pernah juga berapa kali gitu ya. Tapi saya tidak tertarik sama sekali untuk itu. Karena menurut saya, that's not your thing. Not my thing, dan saya tidak akan menemukan lagi kenikmatan saya seperti sekarang ini gitu. Karena yang adalah hidup sebagai musisi yang bisa ngatur waktu sendiri, hidup cukup, keluarga sehat, tinggal ya ini aja, hidup sebagai manusia, nggak tanggung jawabnya tuh nggak sampai segitu gitu loh, sebesar itu gitu. Saya nggak yakin apakah saya mampu menghandle tanggung jawab sebesar itu apa enggak. Jadi kalau presiden enggak. Kalau aku ditanya gitu, kira-kira menurutmu jawaban aku apa? Mungkin kamu mau kalau presiden. Aku nggak mau. Kau bisa atur satu negara ini untuk setiap sudut perempatan cuci ada tangan, hand sanitizer. Oh iya benar. Ya kan? Enggak, aku nggak mau. Oh nggak mau. Kalau Menteri Kesehatan? Enggak. Kalau ini gubernur, apalagi ya. Kalau kepala daerah nggak mau ya. Enggak. DPR. Apalagi DPR nggak mau ya. Dengan sangat hormat semua teman-temanku yang anggota DPR, you're doing a good job, tapi saya nggak bisa pasti. Iya. Saya nggak bisa. Apalagi dong, kamu maunya apa dong berarti? Saya maunya jadi istri kamu aja. Atau ini, tapi aku mau bermitra dengan level pemerintahan, aku nggak ada masalah ya. Oh iya. Misalkan, Nggak, ini kan pertanyaan andai-andai, misalnya kamu ya sama ini dan ini kita taruh di calon untuk jadi presiden atau kepala daerah gitu. Tapi saya sempat mikir loh, wali kota tuh ada 5 detik saya mikir, jadi wali kota maju nggak ya? Untuk maju dulu nih, berpikir siapa tahu gitu, tapi enggak lah. Kalau jadi wali kota kamu punya cita-cita mau ngapain? Kan daerahnya harus dimajukan. Betul, makanya itu tidak bisa diputuskan karena nggak punya cita-cita jadi wali kota, nggak punya visi. Semua bermusik saja. Nah, seandainya aku pernah terlintas, kalau aku jadi wali kota, aku akan menata ini, mungkin mau, ya kan? Iya. Visinya kan nggak pernah ada itu. Iya. Nah itu yang penting, ketika kita ditaruh di sebuah posisi, sebenarnya kita punya visinya apa enggak kan gitu ya? Kalau nggak punya visi ya hati-hati menerimanya. Iya. Kalau musik kan visiku jelas. Bagaimana sekitar 200-an lagu yang aku punya ini bisa menghidupi saya sampai anak cucu. Ya. Cuman sesederhana itu aja, tapi kan visi yang sederhana itu kompleks sekali pelaksanaannya gitu. Nah, itu aja udah menyita waktu gitu loh. Oke. Kalau kamu bisa punya secret superpower, apakah itu? Ini kemampuan untuk menenteramkan orang dengan ucapan. Jadi setiap kamu buka mulut, orang langsung damai. Iya, karena menurut saya kita akan lebih produktif, akan lebih orang kan sebenarnya pada dasarnya pengen bahagia ya. Harus dimulai dari kedamaian dulu di hati mereka gitu, sehingga mereka menemukan kebahagiaan mereka masing-masing. Kalau kita itu selalu tegang, keras gitu,
Ya mungkin ada beberapa kemajuan teknologi yang didapat karena orang itu keras. Dia nggak mau terima dengan keadaan, dia buat sesuatu, akhirnya jadi kemajuan teknologi. Tapi menurut saya esensi kita sebagai manusia itu adalah ketentraman dan kedamaian gitu. Ya. Jadi kemampuan menurutmu untuk selama ini belum punya kemampuan itu? Ya. Ketika kamu membuka mulut, orang lebih tenang atau lebih bukan saat bernyanyi? Kayaknya kalau saat bernyanyi, kayaknya dalam skala kecil ada lah ya. Kalau saat bernyanyi semua orang tentram pasti dengar suara. Kayaknya dalam skala kecil ada. Saya punya kemampuan public speaking yang lumayan lah gitu ya untuk berbicara gitu. Tapi kan itu tidak dalam skala masif gitu ya. Kalau superpower itu kan impact-nya masif gitu. Kayak paus misalnya gitu ya, ngomong Mungkin. terus Ya gitu. mendamaikan dia memang. Iya. Ya karena memang itu yang disuruh kan. Iya. Kita tidak pernah disuruh berperang. Iya. Maksudnya kalaupun orang gelisah, orang kritis itu is okay. Iya. Tapi untuk output yang tujuannya damai gitu loh. Iya. Bukan karena marah-marah gitu. Karena banyak orang marah-marah itu apa ya, merusak harmoni kalau saya bilang ya, merusak harmoni. Kayak kan kamu sering kalau di posting-posting Instagram selalu bilang kalau kamu tidak tahu lagu saya maka saya akan berhenti karir saya modeling. Gitu. Ya. Apakah kamu merasa mirip seleb? Seleb apa? Ya seleb lah, kayak model gitu, model. Do you feel like you look like a celebrity, like a model, kalau bahasa gampangnya kayak artis gitu? Itu adalah cara saya mengatakan kepada follower saya, don't take this life seriously gitu sebenarnya. Jadi itu bercandaan. Sangat bercandaan dan sudah dipahami setelah sekian. Karena kan saya konsisten ya, bercandanya cuma itu. Nah iya, tapi kan siapa tahu di dalam hati sebenarnya kamu pengen jadi model, pengen lebih tinggi, pengen apa? Siapa tuh yang Blues Deal itu? Zoolander. Kalau bayanganku terhadap suatu achievement itu adalah karya saya menghidupi saya dan keluarga, menghidupi anak cucu gitu ya. Itu menurut saya itu achievement. Kedua, karya saya mengubah hidup atau pandangan orang terhadap sesuatu. Itu achievement, cukup sampai situ. Kalau masalah fisik, model atau apa itu sebenarnya murni bercandaan karena itu adalah sesuatu yang kan gini, komedi itu kan sesuatu yang tidak mungkin tapi kita seakan-akan buat mungkin. Nah, itulah komedi. Nah, itu prinsipnya sebenarnya di situ. Jadi itu adalah cara saya untuk itu ya, nggak usah terlalu serius di Instagram gitu ya. Karena that's not my real life. Itu nggak kamu trying to hide your feelings? Enggak. Karena kadang orang bisa dibaca seperti itu loh. Candaan dulu sebenarnya orangnya. Enggak. Dan message dari secara umum message di sosial media saya tetap tentang songwriting sebenarnya. Tetap tidak pernah saya sekalipun meninggalkan. Dan dengan cara saya seakan-akan melucu tentang modeling dan berpura-pura ingin jadi modeling itu membuat orang luas sama saya gitu. Cair. Nggak takut untuk bercanda gitu. Dan memang itu relationship yang saya inginkan gitu. Oke. Best word yang kamu punya atau one word atau two words to describe us sebagai suami istri. Us. Yang sudah tahun ini puji Tuhan 20 tahun nikah. Oh ya, selamat. Selamat ya. 20 tahun. Apa ya? I love you aja lah. Itu best wordnya. Oh udah. Untuk describe. Apalagi semua orang juga tahu kalau itu. Oh ya. Ya apa ya? Yang apa ya? Ya yang pokoknya kira-kira orang kalau I love you sama orang juga tahu atuh. Apa ya? Tahu atuh. Kita salah gini loh. Nanti bisa di-twist juga. Kalau aku bilang stay strong, emang selama ini weak. Enggak lah. Stay close, emang selama ini far. Itu lagu kita, nah, stay iya, close makanya, and duet. Kayak gitu. Jadi apa ya? Enggak, ya. aku punya. Kamu udah mikirin sih soalnya, lagu baru ditanya. Enggak. Waktu aku nulis ini aku kepikiran kalau aku ditanya apa? Best friends kalau aku. Loh, aku your husband kok bukan friend? Lah iya, tapi aku bisa membest friending husbandku. Waduh, aku best friendku banyak. Masalahnya, wife-ku satu. Masalahnya aku tuh nggak gampang punya best friend gitu. Jadi itu karena superpower saya tadi tuh loh. Iya. Oh iya, gimana Bu Sofi? Ya itu superpowerku tadi. Nggak ada aku ya. Kalau aku itu karena gini, menurut aku loh ya, bisa jadi salah atau bisa jadi mungkin Anda juga nggak setuju. I think
one of the best way untuk apa ya? To stay in a relationship. Ya, in a marriage ya, adalah ketika orang itu bisa jadi friend. Karena friend tuh kan kalau kita mau marah, kita tahu misalnya kita bisa melepaskan amarah itu bukan berarti kita boleh bentak-bentak ya. Tapi maksudnya ketika kelepasan terus kita bisa marah, kita tahu bahwa dia akan memaafkan kita gitu loh. Nggak yang gue jaim deh. Padahal sebenarnya di dalam tuh udah mendem gitu, udah muntuk-muntuk di sini mau keluar. Kalau aku merasa bisa begitu. Oke, kalau aku sih mungkin to describe ya, mungkin ya aku ambil dari lirik lagu Ponky Barata ya. Siapa itu? Tapi 3 kata nih, kita lalui bersama. Oh. Gitu. Jadi karena kan kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi. Tapi udahlah, ya sama-sama aja lah gitu. Karena kan janjinya sama-sama. Jadi ya itu aja gitu. Soalnya kalau apa ya, janji manis-manis itu menurut saya cuma di sinetron ya, gitu. Tapi kalau kita janji hari ini, kita nggak tahu dalam seminggu lagi aja mood atau pengalaman hidup membawa kita kemana. Dalam gitu pengalaman kita bersama juga kan kita pernah saling mengucapkan kata-kata yang kita nggak suka gitu ya. Kita pernah melakukan tindakan yang kita masing-masing tidak suka. Jadi bukan masalah menjanjikannya, tetapi masalah melewatinya. Bagaimana melewatinya? Iya, jadi melewatinya itu artinya sudah dilakukan pekerjaan itu. Iya. PR-nya sudah dilakukan, we'll get through it together gitu kan. Iya. Tapi kalau kita promise-nya itu, promise-nya kan belum kejadian. Iya. Kok Anda pinter ya? Ini. Oh iya, di sini. Ini sih. Oke. Satu pertanyaan yang lucu-lucuan ya. Lucu nggak nih? Ya, lucu, ini lucu. Buat lucu mereka apa? pasti lucu. Oh, iya. Oke. Favorite color, kamu jawab punya aku jawab punyamu. Oh, aku jawab favorite colormu. Ya. Oke. Saya tahu. Oh iya, oke. Harus bareng nih, Iya. nyontek. Oke. Favorite color, 1, 2, 3, Putih. merah. Ya. Indonesia. Oh iya. Merah putih. Indonesia. Oke. Kegiatan favorit masing-masing. Aku kegiatan favoritmu. Oh ya. Kamu gampang pemirsa. Ini tidak bisa didebat lagi dalam hidup. Coba langsung. 1, 2, 3. Bersih. Beres gitar. Bener nggak aku? Iya bener. Iya kan? Bersih. Iya. Tapi beres gitar tuh kan kewajiban ya, karena alat musik. Ya enggak, tapi kamu kalau itu udah kayaknya hidupnya ada di situ. Beres gitar menonton YouTube sebenarnya. Karena ya duitnya kan? di YouTube, oh, iya, Bu. benar. Oke. Makanan favorit ya? Makanan favorit? Ya. Makanan favoritmu ya? Iya, aku yang kamu. Oh, iya. Oke. 1, 2, 3. Salad. Oh, bukan? Iyalah. Okay. Iyalah, pasti ada tiap hari kok. Iya, benar. Sayur maksudnya kan? Iya, sayur. Sayur, oke. Oke, pantai atau gunung? Buat aku ya. Nanti aku jawab yang buat kamu. Pantai atau gunung? Wah, angel, kamu tuh bukan diganti. Pikirkanlah, awas kau jangan salah. Pantai atau gunung? Oke. 1, 2, 3. Pantai. Gunung. Kamu bener gak? Bener. Aku tuh gunung loh. Kamu tuh pantai. Enggak. Baju pantaimu lebih banyak dari baju gunung. Ya karena kita hidupnya di bawah di Cengges. Ya kita ulang lagi kalau gitu. Aku selalu kepengen daerah dingin hidupnya. Daerah dingin tuh bukan berarti gunung. Aku tuh kalau kena panas sebenarnya itu loh. Tolong dikat dulu. Terus? Iya salah. Oh iya, ya udah berarti daerah ulang dingin. lagi. Daerah dingin. Tapi pantai yang dingin banyak loh. Pantai dingin banyak. Di Australia pantai dingin. Santa Monica dingin. Oh iya, Santa Monica dingin. Ya, oke. Jadi saya setengah benar. Oke, boleh. Apalagi yang lucu-lucuan ya? Penyanyi favorit. Ya, saya baru ngomong, kok bisa sih baca pikiran saya? Penyanyi favorit. Penyanyi favorit. Penyanyi apa musisi? Penyanyi. Biar Harus susah. penyanyi. Biar susah. Susah penyanyi. Loh, makanya biar susah. Penyanyi favoritmu tuh adalah. Tapi dia penyanyi sih. Oke lah, boleh. Penyanyi favoritmu. Penyanyi berarti boleh band? Ya boleh lah, boleh. Musisi favorit ya. Oke, musisi aja lah. Udah susah kalau penyanyi. Oke. 1, 2, 3. Sting. Beatles. Iya. Padahal aku suka Toto, suka apa? Kok kamu tahu itu? Tahu Sting dong. Atau kamu pura-pura aja di depan kamera ini? Enggak, bener. Oh, ya bener. Soalnya aku jarang pasang Sting lately, jadi kok kamu inget gitu? Inget dong. Kenapa aku suka Sting? Karena dia ribet. Enggak, karena dia hidup sehat.
terus musiknya out of this world lah. Ya. Oke. Kapan Ponky Barata akan tulis buku? Nah, ini pertanyaan sponsor. Saya sendiri, karena saya kepengen dia nulis buku. Saya menulis buku itu sudah saya lakukan dalam arti sesungguhnya. Saya menulis di buku, menulis pakai tangan ya. Tapi belum saya keluarin karena belum saya selesaikan. Menurut saya sekarang belum jadi prioritas karena saya harus menata ulang library musik saya. Dan itu perlu library musik dalam arti karya-karya ya, karya-karyanya direkam ulang dalam master baru dan master itu punya saya. Karena dengan ini saya bisa mewariskan gitu sampai kapanpun. Jadi itu akan takes maybe 2 sampai 3 years. Jadi kalau dibilang nulis buku tidak dalam 2-3 tahun. Bisa sambil nulis. Nggak bisa. Aku nggak multitasking orangnya. Tapi kamu kayaknya aku nggak multitasking kayak kamu. Kayaknya mau ngomong gitu ya. I'll get the job done when it's needed to be done gitu. Ada lagu tentang aku nggak sih sebenarnya selama ini? Mau disebutin satu-satu nih? Karena semua orang mikir kalau setia bukan tentang saya. Bukan. Belum ketemu. Maaf juga bukan tentang saya. Kalau mau diurutin satu-satu ya, dari Sampai Samudra Mengering. Oh iya, itu lagu waktu nikah. Samudra Mengering. Lalu Meminjam Waktu juga ada di album yang sama. Terus ya udah sih, Benar-benar tuh lagu dia tuh, judulnya Benar-benar. Terus banyak sih, banyak kesana-sana ada juga. Cuman ada lagi yang judulnya Simpan Lagu Ini, itu ada di album Unreleased. Susah ya kalau laguku udah lagu tuh ratusan, jadi nginget-nginget satu-satu susah. Tapi ada. Kamu jangan rendah dari atas gunung. Enggak, saya memang sombong ini. Emang lagi sombong. Lagi sombong. Soalnya bikin 200 lagu itu nggak kebayang juga dalam hidup kan. Ya. Kita mikirnya kan bikin lagu, ngetop, manggung, tour gitu kan. Ternyata by the way, kalau ngomongin ratusan lagu, awalnya saya melihat Ponky Barata ini bisa membuat lagu itu justru di awal-awal hari pernikahan kita. Karena kita nikah itu uangnya advance royalty dari Sony Music. Dan waktu itu kalau advance tuh gini loh pemirsa, Anda terima duit advance di depan. Nah, sebaiknya uang muka, sebaiknya bagaimana Anda memberikan pekerjaan sesuai atau bahkan melebihi si uang yang udah dikasih ini. Artinya kan utang sebenarnya. Jadi ya diberikan uang muka, kerjaannya belum selesai. Ya, sementara waktu itu hitung-hitungannya kamu harus menghasilkan berapa lagu dalam kontrak berapa lama? 55 lagu dalam 5 tahun. Nah, terus waktu udah nikah itu saya nanya, kamu bisa bikin 55 lagu dalam 5 tahun, nanti kalau kamu nggak bisa kita utang dong sama Sony. Aku tuh udah ketakutan, udah mikir gue harus ikut kerja keras juga nih supaya kalau sampai ada utang bisa bayar gitu kan. Tapi ternyata bisa, karena waktu itu aku ingat banget kalimatnya dia adalah gini, Mah kalau orang masuk kantor jam 9 pulang jam 5, aku tuh bisa masuk ke ruangan jam 9 sampai jam 5 tuh keluar lagu. Jadi ya sudah. Itu bisnis. Itu bisnis ya? Itu bisnis. Oke. Gitu. Ya sudah, itu nanti balik lagi ke segmen 1. Sebenarnya kamu bisa diundang jadi bintang tamu tetap. Masih banyak yang bisa kita korek. Termasuk kalau Anda mau tahu lagu Benar-benar itu tentang apa, nanti one day lah mungkin kita akan cerita. Tapi yang jelas hari ini saya rasa cukup dulu untuk atau kita bikin series ya. Masa bisa kemampuan kita untuk ngomong itu bisa tinggi. Ya oke guys, thank you very much hari ini sudah menyaksikan Sofina Talks. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ingat bahwa you are loved ya. Walaupun rasanya hari ini bukan hari yang baik, hari yang kurang enak, tapi ingat bahwa you are loved dan hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Thank you Ponky Barata. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di rumah.